Tuhan sertamu. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan para muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah kau tiba di tempat ini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan keterangannya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu dalam kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepada Yesus, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti yang tertulis. Mereka diberinya makan dari roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semuanya saja selamat pagi. Dalam sebuah kunjungan keluarga, seorang ibu itu bercerita kepada Romo yang mengunjunginya demikian, "Romo, saya itu prihatin dengan suami saya. Sudah lama suami saya itu tidak pernah berdoa. Bahkan setiap hari Sabtu sore ataupun Minggu tidak pernah mau pergi ke gereja. Sungguh prihatin sekali." Dan saat itu ketika ibu itu berkata demikian, sang Romo kemudian melirik sang bapak yang ada di samping ibu. Dan apa yang dilihat, bapak itu merenung. Kemudian sang Romo pun mengatakan, "Benar Pak, cerita yang diceritakan ibu." Kemudian spontan bapak itu mengatakan, "Bukaan saja." "Betul Romo, sudah lama saya tidak berdoa dan tidak pernah ikut misa." "Mengapa bapak tidak pergi ke gereja untuk misa? Bapak tidak berdoa kepada Tuhan?" Pasti ada penyebabnya. Dan kemudian sang bapak itu pun mengatakan, "Untuk apa berdoa? Untuk apa pergi misa? Toh akhirnya segala doa, segala permohonan itu tidak pernah dikabulkan Tuhan. Untuk apa pula akhirnya mengikuti Tuhan? Toh akhirnya apa? Aku merasa menjadi semakin berat, menjadi semakin sulit. Sehingga aku memutuskan kalau kamu berkata apa alasannya, aku garisbawahi bahwa alasan aku tidak berdoa, alasan aku tidak mengikuti perayaan kasih karena apa? Itu Tuhan tidak ada." Mendengar pernyataan itu, kemudian sang Romo pun balik berkata, "Pak, bolehkah saya bercerita pengalaman perjumpaan saya juga dengan Pak?"
boleh dong, bebas. Kemudian Salomo bercerita begini, beberapa tahun yang lalu saya berjumpa juga dengan seorang bapak yang mempunyai pengalaman hampir sama, bisa dikatakan mirip dengan pengalaman bapak. Bapak itu tidak pernah bisa, bapak itu tidak pernah berdoa, dan alasannya tepat seperti yang digarisbawahi bapak tadi. Untuk apa berdoa? Untuk apa bisa? Toh akhirnya ikut Tuhan itu menjadi semakin berat. Ikut Tuhan itu tidak menjadi semakin ringan, dan doa-doa itu tidak pernah dikabulkan. Hingga pada suatu malam, bapak tadi itu bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam mimpinya itu Tuhan Yesus berkata, aku tahu kamu butuh padaku, kamu meninggalkan aku dan kamu menjauhi aku. Ketika engkau itu menjauhi aku, justru aku akan semakin mendekati. Tetapi sekali lagi, meskipun aku dekat dengan dirimu, tetapi engkau tak akan pernah bisa melihat aku. Karena apa? Aku tidak ada lagi di dalam hatimu. Kamu tahu tidak? Yang kulakukan setiap hari itu apa? Setiap hari ketika aku pergi ke gereja mengunjungi rumah, aku senantiasa membawa buku kosong. Untuk apa buku kosong itu membawa, kata Yesus? Setiap kali aku pergi ke gereja, aku mencoba untuk menyelami hati-hati dari umat. Aku tahu apa yang terjadi pergulatan itu mereka, dan aku tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan paling tidak, aku catat itu ada dua hal yang utama yang senantiasa ada di dalam hati umat setiap kali pergi ke gereja. Yang pertama itu apa? Selalu di dalam hati umat itu ada permohonan. Kemudian yang kedua itu apa? Ada ucapan syukur. Dan orang bertanya, apakah keliru ketika pergi ke gereja dengan permohonan? Apakah keliru ketika pergi ke gereja dengan ucapan syukur? Aku mengatakan tidak keliru. Hak dan betul menjadi sebuah kebetulan. Tidak keliru ketika orang datang untuk bermohon kepadaku. Tidak keliru juga ketika orang datang untuk bersyukur karena apa yang dimohon aku berikan. Tetapi menjadi semakin miskin ketika orang datang ke gereja hanya selama bermohon dan bersyukur. Mengapa menjadi miskin dalam perayaan Ekaristi ketika orang itu hanya bermohon dan bersyukur? Karena ketika aku seakan-akan tidak menjadi, akhirnya tidak akan ada syukur. Bahkan juga permohonan-permohonan, orang justru akan jauh daripadaku, orang justru akan meninggalkan aku. Sehingga aku mengatakan kepadamu, menjadi semakin miskin ketika di dalam perayaan Ekaristi kita hanya berdoa, kita hanya bersyukur. Tetapi letak dan inti dari sebuah perayaan Ekaristi itu apa? Aku ingin mengatakan kepada dirimu bahwa nama pribadimu itu ada di dalam hati. Bukankah Ekaristi itu merupakan sebuah pesta? Dan kita semua diundang. Kalau kita itu punya hajat atau bisa dikatakan baru punya gawe, siapa yang kita undang? Bukankah orang yang betul sungguh ada di dalam hati kita? Apakah kita pernah mengundang orang yang sama sekali tidak ada di dalam hati kita? Tidak tercatat di dalam hati kita? Tidak. Tetapi justru sebaliknya, orang yang sungguh aku berkenan kepadanya, orang yang sungguh tercatat di dalam hati, orang yang sungguh aku kasih, orang-orang itulah yang kemudian berinjak. Bukankah di dalam perayaan Ekaristi aku senantiasa mau menekankan, mau mengingatkan kepadamu bahwa namamu itu tercatat di dalam hatiku. Hal yang pokok yang terkadang menjadi hal yang perlu di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, sungguh ya, aku mengatakan kepadamu, pernahkah di dalam kitab suci ya, umat-umatku, murid-muridku itu menulis, setiap orang yang kemudian dekat dengan aku, yang percaya kepada aku, yang mengikuti aku, hidupnya beres, akan langsung kalau ada masalah selesai, kalau ada tunjukkan di kitab mana, dan aku akan mencoba untuk memberikan segala sesuatu yang kalian minta. Tetapi sekali lagi tidak ada tercatat di dalam kitab suci. Aku menjanjikan kepada Tuhan, aku tidak punya uang, aku minta ada uang, kemudian diberi.
Tetapi sebetulnya di dalam perayaan Ekaristi, selain tadi kau ada di dalam hatiku, aku ingin menjadi bagian dalam dirimu. Dari mana kita bisa melihat Tuhan mau menjadi bagian dalam diri kita? Bukankah ketika kita menerima komuni, Tuhan pun masuk di dalam hati kita. Tuhan pun ingin menjadi bagian di dalam diri kita. Ketika kita pulang dari perayaan Ekaristi, segala masalah kita juga tetap ada. Ya. Bukan berarti ketika kita bisa berdoa, pulang, masalah semua beres. Tidak. Tetap ada masalah dalam diri kita. Tetapi sekali lagi kata Tuhan, aku mau menjadi teman seperjalanan. Aku mau menjadi bagian dalam diri. Coba, ketika kita merasa, kok aku ketika pulang ini merasa ya, dari kemarin aku difitnah terus menerus oleh orang tetangga yang ada di dekat. Tuhan pun akan berkata kepada diri kita, aku dulu juga pernah difitnah lebih daripada. Oleh karena itu adalah diriku. Aku mau menjadi teman. Ya, kita pernah sama-sama difitnah, tetapi aku tak ada setia. Maka berarti kita juga tak ada setia. Ataukah juga ketika kita pulang dan kita merasa tidak dipahami, entah itu oleh suami, entah itu oleh istri, entah itu oleh juga sahabat-sahabat kita, bukan Tuhan pun juga yang ada di dalam diri kita pun juga mengatakan, aku dulu pernah juga tidak dipahami, tetapi sekali lagi aku taat dan aku setia. Maka yuk berjalan bersama, teman. Menjadi sebuah hal yang cukup memberatkan bagi kita ketika kita berada dalam situasi terburuk di dalam hidup kita, tetapi tidak ada sama sekali teman. Justru kebanggaan kita di dalam perayaan Ekaristi ketika aku pun merasa terburuk di dalam hidupku, aku masih punya teman yang senantiasa setia di dalam perjalanan bersama dengan aku. Yaitu siapa? Yesus sendiri yang betul sudah aku di dalam Ekaristi suci itu sendiri. Dan disitulah sebetulnya kalau kita mau mencoba untuk memahami makna bahwa Yesus adalah roti surga, makanan itu senantiasa memberi daya, memberi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan hidup. Dan terkadang ketika kita mengalami situasi berat dalam hidup, bukankah kadang-kadang kita juga ingin mengakhiri hidup kita? Tetapi dengan adanya Tuhan yang mau menjadi bagian dalam hidup kita, Tuhan yang mau menjadi teman seperjalanan kita merasa apa? Dituangkan kembali. Aku tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama dengan aku. Dan disitulah letak dan makna Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Dan semoga akhirnya kita tidak hanya mempersempitkan perayaan Ekaristi maupun juga doa-doa kita pada permohonan dan juga syukur. Karena apa? Kalau besok aku berdoa dan seakan-akan Tuhan tidak memberikan dan Tuhan tidak menjawab, aku berikan lagi. Tetapi makna yang juga perayaan itu sebagai apa? Aku masih ada, namaku masih ada di dalam daftar dan hati Tuhan, dan Tuhan mau menjadi bagian di dalam hidupku, menjadi teman perjalanan hidup. Rama Allah sendiri memampukan kita untuk itu. Kemudian para Bapa, Putra dan Roh Kudus.